Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560. Ia diberkahi dengan penampilan, kekayaan, pendidikan yang sangat baik, dan posisi sosial yang luar biasa. Elizabeth Bathory adalah seorang wanita dengan cantikan luar biasa. Rambut hitam panjangnya kontras dengan kulitnya yang seputih susu. Mata kuningnya hampir seperti kucing, sosoknya menggairahkan. Dia terlalu angkuh dan narsismenya mendorongnya ke tingkat penyimpangan yang lebih dalam. Dia menghabiskan waktu berhari-hari di depan cermin besar yang dia rancang sendiri. Saking nyamannya, bahkan ada penyangga untuk menyandarkan lengannya di sana, sehingga ia bisa berdiri berjam-jam di depannya tanpa merasa lelah. Keberkahan lainnya adalah Elizabeth terlahir dari pasangan George dan Anna Bathory yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria saat itu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Keluarganya mengendalikan Transylvania dan pamannya Stephen Bathory adalah Raja Polandia. Dia dibesarkan di kastil keluarga Exet, Hungaria. Orang tuanya menjalani pernikahan sedara. Itu diduga menjadi sumber sejumlah masalah kesehatan yang dialami Elizabeth semasa kecil. Sejak masa kanak-kanak, dia menderita penyakit kejang yang luar biasa dan dia kesulitan mengontrol emosinya yang menurut para sejarawan mungkin mengindikasikan adanya kelainan neurologis atau epilepsi. Dan bantuan yang diberikan padanya mungkin juga tidak memberikan pengaruh yang cukup baik. Perawat masa kecilnya, Ilona Jo, yang kemudian menjadi kaki tangannya, dikatakan mempraktikkan ilmu hitam yang bergantung pada pengorbanan anak-anak dan darah mereka. Disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang penganut satanis, sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Ketika dia berusia 11 atau 12 tahun, Elizabeth bertunangan dengan Ferenc Nadasdy, seorang pria yang berusia lebih tua 10 tahun darinya. Nadasdy merupakan keluarga aristokrat Hongaria. Tetapi 1 atau 2 tahun kemudian, Elizabeth melahirkan seorang bayi perempuan dengan kekasihnya yang berasal dari kelas bawah. Anak tersebut kemudian disembunyikan dari publik. Elizabeth serta Nadasdy menikah pada tahun 1575 ketika dia berusia 15 tahun. Dia dinikahkan karena alasan politik dengan Pangeran Ferenc Nadasdy. Karena Elizabeth secara sosial mengungguli suaminya, dia tetap menggunakan nama keluarga Bathory yang ditambahkannya ke dalam nama suaminya. Selama pernikahan dengan Ferenc Nadasdy, dia melahirkan setidaknya 4 orang anak. Pasangan muda ini tinggal di Kastil Nadasdy di Hongaria yang merupakan hadiah dari keluarga Nadasdy. Kastil itu merupakan sebuah kastil di atas pegunungan dengan desa kaktus di lembah di bawahnya. Ferenc adalah seorang prajurit yang ambisius. Suaminya jarang mendampingi Elizabeth karena Count Ferenc lebih sering berada di medan pertempuran melawan Turki Utsmani Ottoman Empire. Ferenc kemudian menjadi terkenal karena keberaniannya di medan pertempuran. Bahkan dianggap sebagai pahlawan di Hungaria dengan julukan Black Hero of Hungary. Elizabeth ditinggalkan untuk mengurus harta keluarga, membela urusan suaminya, dan mengurus masyarakat setempat. Seringkali tugasnya termasuk memberikan perawatan medis dan nasihat kepada warga miskin. Elizabeth yang masih muda tentu senantiasa merasa kesepian karena selalu ditinggal sang suami. Karena itulah kemudian dia memiliki banyak kekasih gelap yang melayani selama sang suami tidak berada di tempat. Elizabeth bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya, namun kemudian kembali lagi dan suaminya memaafkannya. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan seksual. Menurut legenda, saat suaminya pergi, Elizabeth ditemani bibinya yang dilaporkan mempraktikkan ilmu sihir. Disebutkan juga Elizabeth menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan dengan bibinya, Kontes Clara Bathory. Elizabeth kemudian mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh Dorothy Zentes, atau biasa disebut dengan Dorka, salah seorang pelayan terdekatnya. Karena pengaruh Dorka, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukan terhadap pelayan-pelayan lainnya yang masih muda. Selain Dorka, Elizabeth dibantu beberapa pelayan terdekatnya, yaitu Suster Ilona Jo, pelayan pria Johannes Uzfari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Dracula yang merangkap sebagai kekasih Elizabeth.
Bersama para tangan kanannya, Elizabeth mengubah istana Cactus menjadi pusat teror penyiksaan seksual. Para gadis muda yang jadi pelayannya disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan seperti diikat, ditelanjangi, lalu dicambuk dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Florence Nadasdi meninggal pada 4 Januari 1604. Pada usianya ke-48 tahun setelah 29 tahun menikah dengan Bathory. Pada titik ini, tuduhan kekejaman istrinya telah menjadi hal biasa di seluruh kerajaan. Memasuki usia ke-40 tahun, Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput yang sebenarnya lumrah di usia tersebut. Tetapi Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan, dan dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Suatu saat, seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya secara tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Elizabeth yang marah kemudian menampar gadis malang tersebut. Darah keluar dari hidung gadis itu dan mengenai telapak tangan Elizabeth. Saat itu Elizabeth disebutkan menduga dan percaya bahwa cairan merah gadis muda memancarkan cahaya kemudaan mereka. Serta-merta dia memerintahkan pelayannya Johannes Usvari dan Dorca menelanjangi gadis tersebut, menariknya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya. Ketika si gadis meninggal kehabisan cairan merahnya, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam di dalamnya. Dia menemukan apa yang diyakini sebagai rahasia awet muda. Dari sanalah Elizabeth mulai rutin berendam dengan cairan merah dengan korbannya yang muda dan masih perawan. Elizabeth Bathory memilih sendiri para korbannya, dibantu dengan para tangan kanannya. Ketika semua pelayan mudanya sudah tidak ada lagi, Elizabeth mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Nasib mereka semuanya sama, diikat di atas bak mandi, kemudian urat nadinya mereka potong sehingga cairan merah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Seringkali Elizabeth berendam di dalam kolam itu sambil menyaksikan korbannya sekarat meneteskan cairan hingga tewas. Sesekali Elizabeth bahkan meminum cairan itu untuk mendapatkan apa yang ia sebut inner beauty. Lama-kelamaan Elizabeth merasa bahwa cairan para gadis desa masih kurang baginya. Demi mendapatkan cairan merah yang menurutnya lebih berkualitas, Elizabeth mengincar darah para gadis bangsawan rendahan. Dia kemudian melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikan korbannya. Namun hal tersebut menjadi bumerang baginya. Hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan, orang-orang berpengaruh hingga raja sendiri. Tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan George Thurzo yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri menyerbu istana Cactus di malam hari. Mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam istana Cactus. Mayat seorang gadis yang pucat kehabisan cairan merah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat hingga meneteskan cairan merah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran untuk dihabisi. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah mulai membusuk. Sekurangnya 650 nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Bathory pada tahun 1611. Nama-nama itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga-keluarga petani hingga bangsawan. Elizabeth sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Raja Hungaria memerintahkan Elizabeth dikurung dalam kamarnya di istana Cactus selama sisa hidupnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth dengan tembok dengan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman. Tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi dengan tembok di kamarnya sendiri, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth tidak tersentuh selama seharian. Penjaga itu kemudian mengintip ke dalam dan melihat sang Countess tertelungkup dengan wajah di lantai. Elizabeth the Blood Countess Bathory meninggal di usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614. Sejarah mencatat Elizabeth Bathory merupakan pembunuh berantai paling kejam di dunia. Bahkan di Hungaria sendiri berabad-abad nama Elizabeth Bathory dilarang untuk diucapkan.
Bahkan saking kejamnya, namanya sendiri tercatat di Guinness Book of Record sebagai pembunuh dengan korban terbanyak di dunia. Jadi itu tadi guys, kisah tentang Elizabeth Bathory, salah satu pembunuh terkejam di dunia yang memakan korban sangat banyak. Makasih yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.